Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Bahlil Lahadalia mengungkapkan telah menyiapkan formulasi untuk membentuk organisasi khusus bagi negara-negara penghasil nikel. Organisasi tersebut disebut akan seperti OPEC yang merupakan organisasi negara-negara eksportir minyak. Bahlil pun mengaku telah bertemu dengan Kanada dan Australia terkait inisiatif tersebut. Menurutnya, kolaborasi dengan sesama negara penghasil nikel maupun mineral lainnya sangat diperlukan untuk mendukung industri kendaraan listrik di masa depan. Formulasinya sudah ada, tapi kan harus kita tawarkan formulasi yang sama untuk mereka, ada koreksi atau tidak. Dan sekarang tawaran konsep itu sudah kita berikan ke mereka, ujarnya dalam keterangan pers Kamis tanggal 17 November tahun 2022, dikutip dari Antara. Kini, pihaknya tengah menunggu feedback dari negara-negara tersebut. Kesepahaman umumnya kita sudah pada satu titik pemikiran yang sama, ucapnya. Bahlil menuturkan, inisiatif untuk mendirikan organisasi tersebut merupakan mimpi besar Indonesia agar negara-negara penghasil bahan baku mineral bisa berkolaborasi dan menjadi pemegang kendali perdagangan mineral dunia. Hal itu juga dilakukan lantaran negara-negara Eropa, yang merupakan pusat pabrikan otomotif, mengharuskan agar pembangunan pabrik baterai mobil harus dibangun dekat dengan pabrik mobil listrik. Nah, kalau ini terus terjadi maka negara-negara penghasil bahan baku ini tidak akan mendapatkan nilai tambah. Maka kemudian ide ini dilakukan oleh Indonesia dan saya komunikasikan baik dengan Kanada, Australia, dan kami sudah hampir mencapai satu kesepahaman. Butuh sedikit lagi untuk memberikan penjelasan, ujarnya. Di samping itu, inisiatif tersebut akan jadi instrumen kolaborasi antara para negara penghasil mineral agar bisa mendapatkan keuntungan sambil tetap menjalankan aturan perdagangan internasional. Melalui kolaborasi tersebut, kita harap semua negara-negara penghasil nikel bisa mendapatkan keuntungan melalui penciptaan nilai tambah yang merata, katanya. Berdirinya organisasi negara-negara penghasil nikel, mirip seperti OPEC, akan membuat Indonesia lebih memiliki kendali dalam mengontrol harga di tingkat dunia. Peneliti Alpha Research Database, Ferdi Hasiman berharap bahwa pernyataan yang diutarakan oleh Bahlil pada saat melakukan pertemuan dengan Menteri Perdagangan Internasional, Promosi Ekspor, Usaha Kecil dan Pembangunan Ekonomi Kanada, Mary Ng, di sela KTT G20 pada tanggal 15 November lalu bisa segera direalisasikan. Dia menilai langkah Indonesia untuk menjadi inisiator pendirian organisasi negara penghasil nikel dunia bisa berdampak positif bagi pengelolaan bisnis pertambangan nasional. Selain itu, tergabungnya Indonesia di dalam organisasi tersebut bisa menjadi peluang untuk menaruh kendali atas harga nikel global. Kendati demikian, Ferdi menyebut agar pemerintah melakukan kajian terlebih dulu sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Kemudian menyiapkan infrastruktur industri pendukung berupa memperbanyak pabrik pengolahan dan pemurnian smelter nikel di dalam negeri dan memperkuat infrastruktur logistik untuk keperluan ekspor. Jangan sampai seperti OPEC dulu, kita dulu terlalu semangat masuk ke dalam negara-negara penghasil minyak, tapi minyak kita tergerus paling banyak dan kita jadi negara yang keluar lebih cepat, tutur Ferdi. Untuk merealisasikan hal tersebut, pemerintah diharap bisa merangkul Australia, Filipina, dan Rusia agar masuk ke dalam organisasi tersebut. Alasannya, ketiga negara itu merupakan negara produsen nikel terbesar dunia. Kalau benar pemerintah mau membentuk organisasi negara penghasil nikel, tentu harus ada Filipina, Australia dan Rusia di dalamnya, karena mereka produsen nikel terbesar dunia, kata Ferdi. Menurut data Badan Survei Geologis Amerika Serikat (AS) atau US Geological Survey, produksi nikel tanah air mencapai 1 juta metrik ton pada 2021 atau menyumbang 37,04% nikel dunia. Negara tetangga Indonesia, yakni Filipina, menempati urutan kedua produsen nikel terbesar dengan produksi sebanyak 370.000 metrik ton. Rusia berada di urutan berikutnya dengan produksi nikel sebanyak 250.000 metrik ton.
Selanjutnya, di posisi nomor 3 ditempati oleh Kaledonia Baru. Negara yang terletak di Samudara Pasifik ini mampu memproduksi nikel hingga 190.000 metrik ton dan posisi keempat ada Australia dengan 160.000 metrik ton. Produksi nikel Indonesia yang terbesar di dunia adapun lebih dari 90% cadangan nikel Indonesia tersebar di beberapa wilayah seperti Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Salah satu perusahaan tambang yang terdapat di daerah tersebut adalah Mine ID lewat PT Aneka Tambang atau Antam. Wacana ini sangat strategis untuk perusahaan BUMN, terutama Mine bisa menjadi jangkar untuk pengembangan baterai kendaraan listrik, ujar Ferdi. Sebelumnya Bahlil mengatakan selama ini negara-negara industri produsen kendaraan listrik kerap melakukan proteksi. Akibatnya, negara penghasil bahan baku baterai tidak memperoleh pemanfaatan nilai tambah yang optimal dari industri kendaraan listrik. Melalui kolaborasi tersebut, kita harap semua negara penghasil nikel bisa mendapat keuntungan melalui penciptaan nilai tambah yang merata, ujarnya di Nusa Dua, Bali. Bahlil mengatakan, adanya organisasi seperti OPEC untuk negara penghasil nikel dapat mengkoordinasikan dan menyatukan kebijakan komoditas nikel. Apalagi, Indonesia saat ini sedang memprioritaskan hilirisasi sumber daya alam dalam rangka pengembangan ekosistem kendaraan listrik.